Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas sampai pada kisah Nabi Ibrahim mendapatkan ganti Ismail berupa domba kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat penyembelihan kurban itu adalah yang kemudian disebut Mina, yang punya arti hadiah. Ya, punya hadiah yang tidak terduga. Tempat Mina itu ternyata sangat jauh dari Bakkah, ya, cukup jauh dari Bakkah. Tentu pada masa itu banyak yang menduga mengapa Nabi Ibrahim mencari tempat yang sangat jauh untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, ya. Namun sekarang ternyata tempat tersebut memperoleh jawaban, karena ternyata yang melakukan haji tidak sekedar puluhan atau ribuan orang, puluhan ratusan ribuan orang, tapi jutaan orang, ya. Bisa mencapai 4 sampai 5 juta orang. Tentu itu membutuhkan tempat yang sangat luas, ya, sehingga sekarang menjadi terjawab mengapa kemudian Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah menyembelih Ismail itu di Mina. Dengan jumlah orang yang naik haji, orang yang melaksanakan ibadah haji sampai 4 sampai 5 juta, tentu tempat itu menjadi masuk akal. Jadi masuk akal, menjadi salah satu menjadi tempat ibadah haji. Tentu zaman dahulu orang terheran-heran kenapa hanya untuk melaksanakan menyembelih Ismail berada di tempat yang sangat jauh. Tapi ribuan tahun kemudian baru terjawab setelah jumlah orang yang melaksanakan ibadah haji mencapai jutaan orang. Setelah menyembelih kurban, ya, di tempat di mezbah yang akan digunakan oleh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, ya, setelah dombanya disembelih, kemudian dibawa pulang ke Bakkah, ke kemah Nabi Ibrahim, ke kemah Hajar, ya. Tentu Hajar menyambut dengan sangat gembira karena Nabi Ibrahim dan Ismail telah melaksanakan perintah dengan lulus cum laude, ya, summa cum laude, lulus dengan summa cum laude dan mendapatkan ganti domba untuk disembelih, ya. Sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Ibrahim atas peristiwa tersebut, kemudian Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang ini adalah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya belum pernah ada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, yaitu melakukan sunat, ya, sunat sebagai ucapan syukur terhadap peristiwa tersebut. Yang pertama kali disunat adalah Ismail, ya. Jangan dibayangkan sunat seperti pada masa Ibrahim adalah sunat seperti pada saat ini. Karena pada masa itu tidak ada logam atau apapun untuk melakukan atau untuk dibuat menjadi pisau seperti yang ada sekarang, ya. Pisau yang dibuat adalah pisau dari batu yang diasah, ya. Batu yang keras yang diasah menjadi seperti kampak atau beliung. Jadi itulah alat untuk sunat, dan tidak ada obat untuk menghilangkan infeksi atau menghilangkan
kemungkinan terjadinya infeksi apabila terjadi infeksi pada kalau ada luka ya, tidak ada obat untuk menyembuhkan kalau luka karena sunat terjadi infeksi ya. Belum ada obatnya, jadi sehingga sunat adalah suatu ibadah yang saat itu risikonya adalah risiko yang sangat tinggi yang bisa mempertaruhkan nyawa apabila terjadi infeksi di tempat tersebut ya. Jadi itu ibadah yang luar biasa, jangan disamakan dengan sunat zaman sekarang yang ada gunting, ada peralatan, ada obat yang yang bisa melakukan sunat, tapi sunat ya anak yang disunat bisa jalan-jalan seperti biasa. Kalau zaman dulu tidak. Jadi Nabi Ibrahim setelah melakukan sunat terhadap Ismail sembuh ya, kemudian menyunat dirinya sendiri. Nabi Ibrahim menyunat dirinya sendiri sehingga sembuh ya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim melakukan sunat atau khitan ya kepada penduduk Bakkah ya. Penduduk Bakkah yang ikut dia ikut mendiami wilayah mendiami kota Bakkah bersama-sama Hajar dan Ismail. Bisa dibayangkan cukup lama ya. Karena penduduk di Bakkah itu mungkin sekitar 40-an orang, 40 atau 50 orang lah pada masa itu. Sehingga sunat yang dilakukan Nabi Ibrahim ya cukup lama ya. Kalau sehari dapat 3-4 orang ya bisa paling tidak 10 hari. Menunggu kesembuhannya paling tidak bisa 7 hari sampai 10 hari. Jadi cukup lama Nabi Ibrahim di Bakkah sejak kedatangannya menengok Hajar dan Ismail pada saat itu. Setelah di Bakkah urusan di Bakkah selesai sampai dengan sunat, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Hebron. Ya. Kembali ke Hebron ini ternyata kalau kita baca pada kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pulang tidak sendirian bersama rombongannya yang dari Hebron, tapi Nabi Ibrahim pergi ke Hebron dengan mengajak Hajar dan Ismail bersama beberapa orang yang penduduk Bakkah. Jadi bersama beberapa orang penduduk Bakkah yang ikut mengiringi perjalanan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Mengapa Ismail diajak ke Hebron? Saya kira Nabi Ibrahim perlu memperkenalkan Ismail kepada Sarah dan calon saudaranya yang akan lahir, yaitu Ishak. Ya. Saat itu Ishak sudah mendekati masa kelahirannya, sehingga Nabi Ibrahim mengajak Ismail yang saat itu sudah berumur sekitar 14 tahun bersama Hajar dan beberapa pengiring dari Bakkah. Kalau kita hitung berdasarkan tahun-tahun pada kitab Kejadian, maka peristiwa di Bakkah itu terjadinya sekitar tahun 2067 sebelum Masehi atau 2066 sebelum Masehi. Ya, jadi 4000 tahun yang lalu ya. Peristiwa itu terjadi 4000 tahun yang lalu. Pada kitab Kejadian ya, pasal 21 ayat 9 sampai 21 menunjukkan bahwa ketika menginjak dewasa
ketika Ismail menginjak dewasa sedang bermain-main dengan Ishak ketika masih balita. Ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim setelah peristiwa sunat, kurban dan sunat di Bakkah mengajak Ismail dan Hajar ke Hebron. Meskipun kalau kita lihat ayat ini ada yang dipotong, ada yang dibuang, kok tiba-tiba ada Ismail yang menginjak dewasa sudah berada di Hebron lagi. Padahal sebelumnya ketika Ismail masih bayi, itu Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar ke tempat yang sangat jauh, membawa Hajar dan Ismail yang ke tempat yang sangat jauh yang Sarah tidak bisa melihatnya. Setelah itu tidak ada kisah Hajar dan Ismail lagi, tetapi kemudian tiba-tiba muncul di kitab Kejadian pasal 21 ayat 9 sampai 21 yang menyebutkan bahwa Ismail yang menginjak dewasa bermain-main dengan Ishak yang masih balita. Artinya ada peristiwa yang hilang di dalam kitab Kejadian itu. Ya. Dari kitab Kejadian itu ada peristiwa yang hilang dari kitab tersebut. Ada ayat-ayat yang hilang. Ya. Dari sini kita ketahui bahwa ada tangan-tangan jahil yang menghilangkan ayat tersebut. Sangat mungkin ada tangan yang jahil yang menghilangkan ayat tersebut. Yang tangan-tangan jahil seperti itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran, ya, sudah diingatkan dalam Al-Quran. Ya, akhirnya Ishak kan lahir, ya. Akhirnya Ishak lahir ketika Hajar dan Ismail sudah berada di Hebron. Beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian Ishak lahir pada umur 8 hari, kemudian Ishak disunat. Ya. Itu adalah kisah di dalam kitab Kejadian. Bahwa Ishak dikhitan pada umur 8 hari. Tentu kita bisa bertanya-tanya, kalau hanya membaca kitab Kejadian tanpa melihat yang terjadi di Bakkah, ada pertanyaan, apa dasarnya Nabi Ibrahim mengkhitan Ishak? Karena sebelumnya di kitab Kejadian tidak ada kisah tentang sunat. Apakah Nabi Ibrahim mengkhitan Ishak tanpa mengkhitan dirinya? Lalu apa alasannya kalau kemudian Nabi Ibrahim sendiri tidak khitan tetapi kemudian mengkhitan Ishak? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya ya memang peristiwa khitan pertama kali ya terjadi di Bakkah. Karena di kitab Kejadian tidak mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim melakukan khitan terhadap dirinya sendiri yang padahal itu terjadi di Bakkah. Jadi sekali lagi itu menunjukkan peristiwa khitan Ishak menunjukkan bahwa ada ayat yang dihilangkan. Karena kalau kita bertanya pada kitab Kejadian itu apa dasarnya Nabi Ibrahim melakukan khitan pada Ishak kalau sebelumnya tidak pernah ada peristiwa khitan. Nah, jawabannya adalah di Bakkah, bahwa Nabi Ibrahim telah mengkhitan Ismail dan dirinya sendiri lebih dahulu di Bakkah sebagai ungkapan rasa syukur, telah digantinya Ismail dengan domba untuk disembelih sebagai hewan kurban. Pada kitab Kejadian pasal 21 ayat 9 sampai 21 tersebut, ketika Ishak sudah mulai balita, sudah bisa diajak bermain oleh
Ismail, ya. Kemudian setelah itu ada peristiwa yang kalau di kitab Kejadian tidak begitu elok digambarkan, ya. Seolah-olah ada rasa permusuhan, ya, ada rasa permusuhan antara Sarah dengan Hajar, yaitu Sarah tidak suka, tidak senang melihat Ismail yang sedang bermain-main dengan Ishak yang balita itu, sehingga meminta kepada Nabi Ibrahim agar Hajar diusir, ya, agar diusir dari tempat kediamannya. Ini sesuatu yang menurut saya ayat ini pasti ayat yang juga sudah diutak-atik, ya, sudah diotak-atik. Karena apa? Sebelumnya tidak terjadi seperti itu. Ketika Ismail Hajar menyaksikan kelahiran Ishak, ya, di khitan, kemudian Nabi Ibrahim setelah mengkhitan Ishak juga mengkhitan pengikutnya yang di Hebron, tidak ada peristiwa apa-apa yang membuat Sarah harus jengkel kepada jengkel dengan melihat Ismail yang bermain-main dengan Ishak, kemudian harus mengusir Hajar. Jadi tidak ada peristiwa apa-apa. Kemudian Sarah minta kepada Nabi Ibrahim untuk mengusir Hajar dan Ismail, ya. Jadi itu suatu yang yang menunjukkan, yang mengotak-atik ini, yang mengotak-atik ayat ini menunjukkan rasa permusuhan, ya, rasa permusuhan terhadap keturunan dengan terhadap Ismail dan keturunannya. Jadi rasa permusuhan itu sudah ditanamkan sejak awal, yaitu dengan mengotak-atik kitab. Itu adalah kelakuan kelakuan kaum yang tidak mau mengakui atau tidak mau mengimani kedatangan utusan terakhir yang ternyata dari keturunan Ismail. Jadi itu adalah otak-atik dari mereka itu, ya. Setelah di kitab Kejadian juga ada kisah tersendiri tentang kurban, ya, tentang kurban yang dijadikan kurban itu adalah Ishak. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu membawa Ishak tanpa memberitahu kepada Ishak bahwa bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Ishak. Tidak ada pemberitahuan seperti tidak ada pemberitahuan sama sekali hal itu kepada Ishak, ya. Tidak seperti di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim memberitahukan perintah melakukan penyembelihan Ismail itu diberitahukan kepada Ismail. Nah, di kitab Kejadian tidak dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim memberitahu pada Ishak untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ishak. Tidak ada. Tetapi Nabi Ibrahim tiba-tiba mengajak Ishak pergi ke suatu tempat dan Ishak diminta untuk membawa kayu bakar. Yang kayu bakar itu ketika Ishak bertanya untuk apa, Nabi Ibrahim menjawab untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga di suatu tempat kemudian Nabi Ibrahim berhenti dan membuat mezbah, ya, membuat mezbah untuk penyembelihan hewan kurban. Tapi Ishak kemudian bertanya lagi kepada Ibrahim, karena apa? Dia tidak melihat hewan kurban.
tidak melihat hewan kurban untuk disembelih. Nah, setelah mezbah jadi, tiba-tiba Nabi Ibrahim menangkap Ishak begitu saja, diikat, ya, kemudian ditengkurapkan mau disembelih, dan Ishak diam saja. Ya. Jadi tidak ada pemberitahuan sama sekali sampai Nabi Ishak kemudian diikat, khawatir Ishak melawan dan lari, sehingga Ishak diikat. Tapi Ishak tidak melawan, kemudian direbahkan di mezbah, kemudian mau disembelih. Ketika mau disembelih baru dombanya muncul sebagai pengganti Ishak. Nah, sehingga akhirnya kemudian yang disembelih adalah domba. Jadi itu perbedaan kurban di kitab Kejadian dengan Al-Qur'an. Ada peristiwa yang terputus di sini, ya. Ada yang peristiwa terputus yang yang punya efek cukup banyak sebenarnya. Efek cukup banyak. Efeknya adalah kalau di Makkah peristiwa korban sunat itu akhirnya menjadi suatu sunnah, ya, suatu rangkaian sunnah dari peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail di Makkah. Tetapi kalau di Hebron, ya, peristiwa sunatnya Ishak, peristiwa korbannya Ishak tidak menjadi suatu rangkaian ibadah tertentu. Efeknya cukup besar. Karena apa? Karena peristiwa di kitab Kejadian tentang sunat kurban, ya, itu tidak terangkai dengan peristiwa lainnya. Jadi suatu potongan peristiwa saja. Sedangkan peristiwa di Makkah, sejak Hajar lari-lari dari Safa Marwah, munculnya Zam-Zam, kemudian kurban Mina dan sunat, itu menjadi suatu rangkaian ibadah haji. Tetapi kalau yang terjadi antara Nabi Ibrahim, Ismail dan Sarah tidak menimbulkan suatu rangkaian ibadah tertentu. Itu adalah efek yang berbeda dari kalau kita pelajari peristiwa yang terjadi di Makkah antara Ibrahim, Hajar dengan Ismail, dengan peristiwa yang dikisahkan pada kitab Kejadian, yang itu menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan dalam, atau pergeseran, perubahan dari ayat-ayat di kitab Kejadian. Perbedaan lain misalnya, kalau tempat tempat korban, ya, tempat korbannya Nabi Ibrahim kalau di Makkah itu ada di Mina, di tempat yang luas, ya, dan ada tugu tempat untuk memperingati tempat kejadian disembelihnya domba pengganti Ismail. Kalau di Hebron tidak ada tempat yang seluas seperti di Mina, meskipun di kitab Kejadian Nabi Ibrahim memberikan nama tempat penyembelihan kurban itu adalah Jeruel, ya. Jeruel yang artinya sama, ya. Sama karena artinya El menyediakan, artinya hadiah, ya. Sama dengan hadiah. Jeruel itu El menyediakan. Artinya sama. Nama Mina dengan nama Jeruel itu sama, tapi tempatnya di mana tidak diketahui. Dan tempat itu tidak menjadi suatu tempat yang menjadi bagian dari ibadah seperti ibadah haji. Jadi itu adalah salah satu perbedaan yang sulit untuk dicari kesamaannya, apalagi tidak ada Makkah, ya. Tidak ada Makkah, tidak ada banyak hal yang membuat perbedaan yang tidak memungkinkan terjadi ibadah yang disebut haji terjadi di Hebron. Haji hanya bisa dilakukan di Makkah. Itu adalah konsekuensi dari perbedaan ayat-ayat kisah
tentang kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail dengan Ibrahim, Sarah dan Ishak. Meskipun dicoba, ya, ada yang mencoba memindahkan kisah, tapi rangkaian yang terjadi tidak mungkin dipindahkan hanya sepotong-sepotong. Akhirnya setelah Hajar, ya, Ismail dan rombongan kecilnya kembali ke Bakkah, ya, sekitar 5 atau 6 tahun kemudian Nabi Ibrahim pergi lagi ke Bakkah. Ya, setelah 5-6 tahun di Hebron, Nabi Ibrahim pergi lagi ke Bakkah. Namun ketika sampai di Bakkah, Nabi Ibrahim ternyata telah mendapati Hajar telah meninggal. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak lagi bertemu Hajar, tetapi karena Hajar telah meninggal. Selain itu, pada saat kedatangannya itu, Nabi Ibrahim juga tidak menemukan Ismail. Ya. Tidak menemukan Ismail karena saat itu Ismail tidak berada di rumah, sedang berburu, sedang mencari rezeki, ya. Nabi Ibrahim di rumah Ismail bertemu dengan istri Ismail. Pertemuan dengan istri Ismail yang tidak dikenalnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim mendapatkan cerita dari istrinya bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan cerita dari istri Nabi Ismail bahwa istrinya ini mengeluh, ya, mengeluh karena merasa rezekinya kurang, ya, merasa kesulitan, ya, menjadi istri Nabi Ismail ini kesulitan, ya, dan mengeluh tidak puas dengan keadaan rumah tangganya dengan Nabi Ismail. Tentu Nabi Ibrahim heran karena Nabi Ibrahim tidak memperkenalkan dirinya saat ketika bertemu, tidak memperkenalkan dirinya siapa sebenarnya dirinya, tetapi istri Nabi Ismail tiba-tiba menceritakan keadaan rumah tangganya bersama Ismail yang tidak memuaskan. Setelah mendapatkan cerita seperti itu, Nabi Ibrahim kemudian pamit kepada istri Nabi Ismail dan menitip pesan, ya, dan menitip pesan kepada istrinya pesan untuk Ismail melalui istrinya. Pesannya adalah agar pintu rumah, agar kerangka pintu rumah, ya, pintu maupun pintu pagarnya diganti. Itu adalah pesan Nabi Ibrahim kepada Ismail melalui istrinya, ya. Nabi Ibrahim pulang lagi ke Hebron. Kemudian ketika Nabi Ismail datang, istrinya bercerita bahwa telah ada tamu yang dia jelaskan ciri-ciri tamunya sebentar, kemudian berpesan kepada Nabi Ismail yang pesannya kemudian persis disampaikan kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ismail diminta untuk mengganti kerangka, ya, kusen dan pintunya maupun pagar rumah. Dari pesan itu dan ciri-ciri orang yang disampaikan istrinya itu, kemudian Nabi Ismail menjawab bahwa yang datang itu adalah bapaknya dan pesannya adalah dirinya harus menceraikan istrinya. Sehingga Nabi Ismail kemudian menceraikan istrinya. Ya. Setelah menceraikan istrinya tersebut, tidak lama kemudian Nabi Ismail
menikah lagi dengan putri kepala suku Jarhumid, ya. Kepala suku Jarhumid atau Jurhum yang bernama As-Sayyidah binti Madad ibnu Amr, ya. Itu nama yang muncul dari hadis Bukhari, ya. Sayyidah binti Madad ibnu Amr. Itu adalah nama istri Nabi Ismail dari kepala suku, anak dari kepala suku Jurhum atau Jarhumid. Tidak lama di Hebron kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Bakkah. Sampai di Bakkah juga tidak bertemu dengan Nabi Ismail lagi, tapi bertemu dengan istrinya yang baru. Oleh istrinya yang baru kemudian Nabi Ibrahim dipersilahkan membersihkan diri, dipersilahkan mandi dan sebagainya, istirahat sebentar. Setelah cukup istirahat kemudian terjadi perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan istri Nabi Ismail. Ternyata perbincangannya berbeda dengan istri yang pertama yang sudah dicerai itu tadi, karena perbincangannya dengan Nabi Ibrahim mengkisahkan bahwa istrinya yaitu Sayyidah binti Madad ibnu Amir itu istrinya merasa puas dengan suaminya, dengan rezeki yang rezeki dari Allah yang diperoleh suaminya, ya. Jadi istrinya ini menyatakan rasa puasnya terhadap suaminya kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim juga tidak bisa menginap di situ karena tidak ada Nabi Ismail. Kemudian pulang lagi dengan menitip pesan lagi kepada menitip pesan untuk Ismail melalui istrinya, yaitu agar kusen, daun pintu dan pagar rumahnya tidak diganti karena masih baik, ya, jadi tidak perlu diganti. Kemudian Nabi Ibrahim pulang lagi, ya. Pulang lagi. Kemudian ketika Nabi Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim kepada suaminya, yaitu Nabi Ismail. Suaminya mengatakan bahwa yang datang itu adalah bapaknya, dan bapaknya merasa puas dengan istrinya, merasa puas dengan istri Nabi Ismail, sehingga tidak menyuruh menceraikan istrinya. Mungkin Nabi Ismail mengkisahkan kedatangan ayahnya yang pertama kali terhadap istri yang kedua ini setelah pertemuan dengan pertemuan antara istrinya dengan Nabi Ibrahim. Jadi peristiwa yang pertama kemudian mungkin disampaikan Nabi Ismail kepada istrinya yang kedua ini, bahwa yang datang adalah bapaknya. Dengan pesan yang berbeda dengan istrinya yang pertama. Cukup lama, ya. Setelah itu ada sekitar 3 atau 4 tahun Nabi Ibrahim di Hebron, kemudian pergi ke Bakkah, ya. Dalam kepergiannya yang ketiga, ya, kalau dihitung dari kepergian yang pertama kali di Bakkah berarti adalah kepergian kelima. Jadi yang pertama adalah mengantar Hajar dan Ismail masih bayi. Kemudian kepergian kedua itu ketika peristiwa kurban, ya, peristiwa kurban. Kemudian ketiga bertemu dengan istri pertama Nabi Ismail yang harus diceraikan. Kemudian yang keempat bertemu dengan istri Nabi Ismail yang tidak lagi perlu diceraikan. Kemudian yang kelima, ya, jadi ini pertemuan yang kelima, kepergian kelima ke Bakkah,
Ini Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Ya. Bertemu dengan Nabi Ismail, pada saat itu Nabi Ismail sudah punya 2 anak. Ya. Sudah punya 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Nabit atau Nabayat. Yang kedua adalah Kedar atau Kaidar. Tentu Nabi Ibrahim sangat bahagia mempunyai bisa melihat cucunya, ya. Pertama kali melihat cucunya, 2 anak laki-laki yang menjadi cucunya. Tentu sangat bahagia. Bisa kita bayangkan bahwa pertemuan itu juga pertemuan yang sangat membahagiakan Nabi Ismail pula. Ya, kita bisa membayangkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berpelukan melepaskan kerinduan. Kemudian Nabi Ismail memperkenalkan anaknya kepada kakeknya. Ya. Kemudian ketika sudah lepas rindu, Nabi Ibrahim menceritakan maksud kedatangannya kali ini kepada di Bakkah. Ya. Kedatangannya ini dikisahkan pada Quran surat Al-Baqarah 125 dan sampai 127. Ya. Bahwa kepergiannya ke Bakkah adalah untuk membersihkan rumah Allah untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud, dan meninggikan pondasi rumah Allah. Ayat ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi adalah punya tujuan yang saat itu tidak diutarakan, ya, tidak diutarakan pada Hajar, Ismail maupun rombongannya, bahwa di situ ada rumah Allah, ada Baitullah, ya, yang kita sebut Ka'bah, ya, yang saat itu bangunannya sudah runtuh tapi masih ada pondasinya, ya, sehingga Quran surat Al-Baqarah 127 perintahnya adalah meninggikan pondasi Baitullah. Ya. Meninggikan pondasi artinya mendirikan bangunan di atas pondasi, ya, yang bangunan itu kemudian menjadi tempat untuk orang-orang melakukan tawaf, untuk orang-orang yang melakukan iktikaf, dan orang-orang yang melakukan rukuk dan sujud, yaitu orang-orang yang salat. Letaknya ternyata tidak jauh dari sumur Zam-Zam. Perintah Allah itu kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Quran surat Ali Imran 96-97 juga kan sebelumnya sudah menegaskan bahwa Baitullah yang pertama kali dibangun adalah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Bakkah ini luar biasa karena menjadi petunjuk seluruh alam. Ya. Bagaimana kita mentafsir yang disebut petunjuk bagi seluruh alam? Ini suatu makna yang luas dan sangat dalam yang tidak akan habis-habisnya. Kalimat yang singkat, ya, bahwa Baitullah adalah tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Ayat tersebut dengan demikian telah mengkonfirmasi bahwa Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Bakkah adalah membawa suatu misi yang sangat besar bagi kehidupan manusia setelahnya. Manusia setelahnya hingga sampai kiamat. Ya, jadi misi yang sangat besar, ya, misi yang sangat besar yang kalau dilihat kisahnya sepertinya kisah yang sederhana, ya, tetapi ternyata maknanya sangat dalam dan untuk kepentingan manusia setelah Nabi Ibrahim
hingga sampai kiamat. Karena tempat tersebut peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar akan menjadi kegiatan di tempat tersebut setelahnya akan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Suatu kalimat pendek, kalimat yang sederhana, tapi maknanya sangat luas, dalam, yang tidak akan ada habis-habisnya kalau dicari maknanya ya. Kalau mau dirumuskan maknanya pasti tidak akan ada habis-habisnya. Jadi Ka'bah yang kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bentuknya berbentuk kubus ya. Tidak ada hiasan atau ornamen apapun ya. Terbuat dari tanah liat yang dikeringkan dan dibakar ya. Mengapa terbuat dari adonan tanah yang dikeringkan dan dibakar? Sangat mungkin karena kalau membentuk batu, dibentuk dari batu tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan Nabi Ibrahim tidak mungkin meninggalkan Hebron dalam waktu yang lama ya. Sehingga kemudian bangunan Ka'bah dibuat dari tanah liat yang dibentuk ya, yang dikeringkan dan dibakar. Bangunan tersebut cukup tinggi ya, sehingga melewati tinggi Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Dan untuk membangun lebih tinggi lagi, Nabi Ibrahim membutuhkan pijakan. Yang pijakan itu kemudian diabadikan ya sebagai makom Ibrahim yang ditempatkan di dekat Ka'bah ya. Di dekat Ka'bah itu ada makom Ibrahim yang isinya adalah bekas pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ka'bah kemudian menjadi pusat peribadatan bagi seluruh umat Islam di dunia hingga saat ini. Ketika Baitullah itu sudah selesai ya, sudah dibangun, Quran surat Al-Baqarah 128 mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberi petunjuk cara melakukan manasik dan tempat-tempat dalam prosesi ibadah haji. Jadi Quran surat Al-Baqarah 128 ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa prosesi haji dari awal sampai terakhir itu adalah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ya. Setelah mendapat pengajaran dari Allah ya, setelah mendapatkan pengajaran dari Allah, tidak diketahui apakah langsung melalui wahyu kepada Nabi Ibrahim atau melalui malaikat, tidak dikisahkan, tapi pengajaran langsung ya dari Allah bisa saja dilakukan oleh Allah sendiri, tapi juga bisa melalui malaikat tentang ibadah haji tersebut ya. Itulah haji yang pertama kali dilakukan ya, oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan bisa kita bayangkan bahwa ketika melakukan ibadah haji itu Nabi Ibrahim juga mengikut sertakan penduduk Makkah. Itulah haji yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan penduduk Makkah. Setelah ibadah haji, Nabi Ibrahim kemudian pulang lagi ke Hebron. Bisa kita bayangkan bahwa ibadah haji pada tahun berikutnya dilakukan dipimpin oleh Nabi Ismail, memimpin penduduk Makkah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Saya kira demikian pada sesi kali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita mengetahui semua rangkaian peristiwa yang menjadi latar belakang dari
terbentuknya atau adanya ajaran haji ya. Jadi kita sudah mengetahui semuanya. Mudah-mudahan kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar tentang haji bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.